Aduh. Oke. Bu Alicia gimana kabarnya? Udah nulis 100 hari ya. Ini baru pertama kali ketemu ya kita ya di tatap wajah ya di Zoom ya. Iya, benar-benar benar. Biasanya cuma chatting aja. Terus udah itu kan saya juga ikut yang grup apa SYP ya. Saya suka baca. Kalau Pak Prabu suka ini apa namanya? eh Share-sharing juga gitu. Ya, suka nulis-nulis. Iya. Iya, 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 iya. Bu Bu Alicia ini kebetulan ada Pak Jendra nih, kenalin Pak Jendra nih Bu Alicia ya, Pak Jendra. Halo Salam Bu. kenal Pak Jendra. Salam, salam. Ini salah satu Bu, anak murid yang bandel. Tahap dulu aja belum mulai. iya Aduh, udah lagi. selesai 100 nama ya Tahap Bu Alicia ya. Gimana Bu perasaannya Bu setelah selesai nulis 100 nama Bu? jujur sih. Perasaannya itu gado-gado ya. Jadi percaya nggak percaya ya, tapi ya memang harus sabar ya intinya. Saya sampai catat loh. Itu saya pernah ngomong sama Pak Prabu ya, waktu berapa hari berapa gitu kan saya dapat bonus gitu kan ada yang kirim itu ada hari berapa lagi grup saya goal ya itu puji Tuhan banget saya bersyukur banget ya karena dari situ komisi saya keluar ya lumayan gitu kan untuk bulanan ya. Tapi di samping itu saya tuh ngerasa juga nggak semuanya berjalan mulus gitu. Ada juga kan, tapi ya saya tahu lah namanya hidup ya kalau lurus-lurus aja tuh kayaknya nggak mungkin. Tapi biasanya saya itu kalau ada hal yang kayak contohnya ya Pak Prabu ya, saya kan kemarin kalah bidding gitu kan, dan saya tahu kalah biddingnya kenapa, bukan karena presentasi atau harga saya nggak bagus, tapi saya tahu lah memang ada like and dislike. Dulu saya kesel, tapi sekarang saya cuma bilangin, ya udah suatu hari juga, ntar dia cari saya gitu loh, dia cari gue gitu kan. Terus yang kesel tuh malah tim saya, ibu udah tahu begitu diladenin, biarin aja gitu. Jadi ada hal-hal yang memang sedikit ya berubah ya pola pikir saya yang tadinya tuh jujur sih, saya tadinya sebelum ikut tulis 100 hari itu terapi, saya nggak pernah berdoa lagi loh. Saya baru kali ini saya berdoa lagi. Itu sisi bagusnya ya kalau menurut saya. Saya kayaknya tuh kalau belum berdoa kayak ada utang gitu. Meskipun cuma ya kebetulan saya Katolik ya. Ya pun saya nggak pandai berdoa, tapi saya cukup Bapa Kami, Salam Maria kayak gitu aja. Jadi tuh hal yang simpel aja tuh eh, gimana ya? Jadi bikin saya tenang gitu. Jadi kalau kayak mau presentasi saya doa dulu. Saya cuma bilang ya udah, Tuhan saya pasrah aja dah. Tuhan kasih kasih yang terbaik. Kalau memang yang ini bukan milik saya ya itu pasti akan ada nanti masalah ke depannya kalau saya maksa. Jadi intinya saya nggak maksa, saya nggak boleh maksa itu. Terus ya yang pasti satu lebih sabar ya, seperti saya bilang ke Pak Prabowo waktu itu. Terus saya juga jadi rajin berdoa, berdoa enggak berdoa aja kayak ada utang. Sudah ngantuk aja juga saya masih paksa berdoa. Yang penting terima kasih deh Tuhan udah nyampe rumah udah selamat gitu. Itu aja sih. Terus selebihnya kalau dibilang sambil jalan gitu ya berkat ya, saya sih percaya aja deh. Saya lebih berserah gitu loh. Kalau kalau sebelumnya jujur saya bisa stres. Karena kan kebetulan saya memang saat ini kan saya memang freelance. Saya bukan yang nggak ada yang nawarin kerjaan, banyak yang nawarin kerjaan. Tapi hati saya tuh saya belum memutuskan untuk pilih mana sih perusahaan yang memang saya mau eh, masuk gitu loh. Karena kan dengan seusia saya ini bukannya bukannya lagi kita nggak mikirin bukan nggak mikirin gaji, kita butuh uang. Tapi kita juga ada integritas yang ada batasannya gitu loh. Jadi saya cuma bilang ya Tuhan yang terbaik aja lah gitu. Jadi ya berserah intinya Oke. berserah terus terus lebih sabar yang pasti ya masalah sama anak sama apa ada ya diketawain aja jadi nyasar dulu nih kalau nyasar saya suka panik sekarang ya udah deh anggap aja sambil jalan-jalan gitu nyasar di jalan kebetulan kan saya kan suka naik Transum ya saat ini ya saya udah nggak pakai mobil ya udah salah salah nomor bus ya udah nikmatin aja gitu bus penuh ya nikmatin aja Oke. gitu jadi lebih bisa. Kalau saya bilang dulu saya orangnya perfeksionis. Kalau orang bilang ya, memang sih saya perfeksionis. Mungkin lebih ke arah apa ya? Apa namanya bahasa sekarang OCD ya, yang nggak bisa gitu. Kalau yang nggak sesuai OCD. dengan OCD ya bener ya, Hmm. yang bener-bener spray itu mesti rapi. Kok sekarang ya udah lecek dikit, yang penting bisa tidur kayak gitu. Itu aja sih. Terus pola Oh, pikir juga, ya lebih positif aja sih Pak Prabu, Pak Jendra. Itu aja. kalau Bu Alicia di bidang apa Bu salesnya Bu? Saya Properti di kah, travel agent. asuransi? Travel Saya travel agent. agent. Menarik, Ya, menarik.
Kebetulan Hmm. saya itu lebih menangani ke perusahaan-perusahaan. Jadi kayak misalnya contoh ya dari komunitas SCP gitu, misalnya mau ada trip gitu kan, kemana, berapa hari tujuannya, terus mau acaranya seperti apa. Nah, lebih customize, saya lebih banyak interaksi sama klien gitu. Jadi itu aja. Ah, oke. Dan sekarang juga kalau saya presentasi kayak udah nggak ada beban. Kalau dulu kan beban gitu kan. Kalau sekarang ya udah, saya lebih ngikutin. Tin, kamu tidur dulu dah, badan kamu capek, ya udah saya tidur gitu. Hmm. Kalau misalnya, aduh mau ngerjain tapi gimana? Sabar, nanti tunggu waktunya. Oke, sekarang kamu kerjain. Jadi saya lebih ngedengerin badan gitu, tubuh ya, sama hati. Kalau dulu kan nggak bisa, saya harus rapiin nih, rapiin, harus perfect. Ya, ujung-ujungnya badan capek, pikiran kan kalau kurang tidur kan kita otak gak ada oksigen ya, jadinya maunya bawaannya marah melulu. Pasaran nyantai aja. Kalau sekarang ya Iya. udah kerjain sekarang nih, ya udah kerjain gitu. Kalau belum, jangan, Iya. badan kamu belum sanggup, kepala kamu masih mumet, ikutin aja, ya udah istirahat gitu. Orang ngeliat saya mungkin sekarang lebih santai gitu ya, nggak santai juga sih, saya juga deg-degan sebenarnya maunya Tuhan apa sih, tapi ya udah saya ikutin aja gitu. Gitu aja Oke, sih Pak Jendra, menarik, Pak Prabu menarik. gitu. Thank you, thank you. Silakan, silakan, Pak Jendra. Tapi kalau untuk Ya, yang tahap Hugo. dua, oh sorry, iya Pak Jendra dulu dah. Oh, enggak, saya kan cuma pendengar aja. Kalau ada pertanyaan baru saya jawab. Nah, tapi jujur ya Pak Jendra, ya kemarin saya juga ada sempet tuh bikin poin negatif lah sebenarnya ya ke Pak Prabu. Ya jujur, ketakutan nomor satu saya tuh memang satu, yang nomor satu itu nggak punya duit. Itu aja saya takut nggak punya duit. Di mana-mana juga gitu ya Pak ya. Saya takut nggak punya duit karena beberapa kali saya trauma mengalami yang namanya di saat saya punya uang gitu ya, tiba-tiba harus hilang, jatuh. Jatuhnya tuh seperti itu, sakit. Ada hilang kayak gitu. Jadi kayak roller coaster gitu kan. Tapi kalau sekarang takut ada, tapi saya lebih ada rasa karena berserah kali ya, Pak Jendra ya, ada rasa berserah, jadinya ya udahlah, percaya aja lah. Gitu. Kalau memang ini bukan buat saya, ya pasti saya akan dikasih yang lebih baik. Gitu, itu aja sih. Itu, gitu sih Pak Jendra. Iya. Jadi saya belum bisa bikin kata positifnya karena saya bingung kalimatnya masih gimana, kan nggak, kan itu afirmasi ya yang saya pernah baca, yang pernah saya lihat gitu. Ke afirmasi kan nggak boleh salah pengucapannya. Jadi kayak misalnya gitu, contoh saya mau punya mobil, kan harus spesifik ya, mobilnya apa, mereknya apa gitu. Padahal saya punya mobil dikasihnya ya itu Transum kan, mobil saya juga naik DJ kayak gitu. Jadi jadi kayak contoh saya takut nggak punya uang. Ya, saya bahasa apa ya? Kalau saya bilang saya harus rajin kerja, itu saya mah udah rajin banget ya. Tapi kan saya juga harus spesifik gitu. Nah, itu yang kalimat spesifik itu saya suka agak-agak takut salah gitu loh, Pak. Apakah bisa dibuatin atau saya harus buat sendiri nanti direvisi, jadi bantu revisi atau gimana gitu. Yang untuk tahap dua Bisa ya, sih. Pak. Bisa kalau Bisa mau ya. saya bantu tulisin, Bu, nanti. Ya, Nanti nanti saya eh, belum labu, Pak. Bisa, bisa. saya Bisa ketik, ya. saya kasih ke Bu Alicia, nanti Bu Alicia lihat cocok nggak nih. Kalau cocok ya silakan pakai. Kalau nggak ntar kita korek apa, kulik-kulik lagi apa gitu. Oh ya, sebenarnya saya ada beberapa sih, cuman saya nggak tahu itu ya, itu tapi yang menurut saya yang udah paling top five-nya lah itu. Ya, pasti saya Iya, takut nggak punya duit, jujur saya takut nggak punya duit karena kan ya itu saya punya trauma kan, ada duit turun naik, terus udah gitu juga saya juga khawatir tentang masa depan anak saya ya, kayak gitu gitulah. Jadi ada ketakutan-ketakutan, tapi ya again saya balikin dari kekuatan nama saya percaya ya anak-anak saya kebetulan kan memang udah yang ngikutin Gaby. Nah, yang dua ini nih cowok ini belum. Ya udahlah, saya cuma serahin aja deh kapan dia siap waktunya, itu aja sih. Jadi belum mulai, mereka belum mulai nulis. Buku saya udah kasih, tapi mereka belum mau mulai nulis, ya udah daripada nulis ngulang terus kan Pak. Ntar nggak 100 hari pol gitu kan. Jadinya ya saya cuma bilang ya kamu pikirkan baik-baik. Ini mami kasih adalah modal untuk masa depan kamu, bukannya duit, bukannya apa, tapi ya kekuatan nama kamu, itu aja sih. Gitu. Tapi di apa di kontak handphone saya udah ganti tuh semua nama anak-anak saya tuh. Di handphone saya aja juga udah ganti. Saya sampai kadang udah lupa nama saya kalau dipanggil Christina karena saya selalu pakai Alicia Alicia. Kalau dipanggil Christina, hah? Oh iya ya nama saya Christina ya. Suka agak lupa menarik. gitu. Iya, iya. Silakan, Nggak silakan apa-apa, Pak Bu. Jendra. Jadi kalau
kalau memang di rumus HCN kan duit memang tidak ada di identitas Hmm. gitu. Jadi memang rezeki kan di situ. Duit itu efek sampingnya sebetulnya. Nah, cuma karena memang itu yang manusia sering lihat dari zaman dulu, ya udah itu jadi yang dicari gitu. Sebetulnya duit itu kan efek aja. Nah, sekarang kan kondisinya identitasnya udah beres, tinggal ibu terapi semakin namanya masuk, identitas semakin bagus, nanti duitnya otomatis gitu. Sebetulnya otomatis sih itu, gitu. Jadi tinggal tinggal nunggu anginnya aja lah gitu. Tunggu anginnya, Sih, Pak. yang penting kipasnya udah bagus gitu kan, tinggal puter anginnya nyampe pas gitu. Iya sih. Kadang saya juga kan rezeki bukannya dinilai dari uang juga ya, dari hal-hal kecil ya. Kayak barusan tadi nih, saya punya tamu kan, anaknya mau apply visa student USA. Dia udah hampir telat sebenarnya. Jadi dia minta tolong saya gini gini gini. Saya cuma bilang saya nggak bisa bantu karena ibu udah apply sendiri, jadi harus minta sekolahan yang di Amerika untuk bantu kedutaan sini, teks, email, minta percepatan visanya sebelum Agustus dia sudah harus berangkat gitu kan. Wah, saya sih pikir agak berat karena kan memang kan visa student itu kan sebulan 2 bulan, sedangkan dia harus berangkat tanggal 20 Agustus, bayangin Pak, 1 bulan setengah. Ya kan jadwal Hmm. belum dapat. Dan akhirnya saya cuma bilang, Bu, bantu deh Ibu konteks sekolahannya di sana bla bla bla. Bla." Udah. Baru tadi sebelum kita Zoom, dia ada chat ke saya. Puji Tuhan, udah dapet jadwal minggu depan. Minggu depan kan berarti Senin depan. Nah, itu biasanya cepet tuh, 1 bulan dapet. Berarti ya sebelum Agustus dia juga udah bisa berangkat. Terus saya berpikir, wah ini berarti juga satu keberuntungan buat saya. Karena kan saya kasih solusi gitu loh. Dan dia juga senang gitu loh kalau saya kasih solusi dan ternyata bisa gitu. Oh, jadi saya berpikir, ya bukan dari situ aja rezeki, bukan dari bentuk uang gitu. Dari saya badan saya juga mulai, ya saya kan kemarin juga sempat sakit-sakitan ya Pak ya. Ya saya juga ngerasa karena saya ikutin suara hati, ikutin suara badan ya jadinya saya bisa atur oh kapan mau tidur, kapan mau istirahat, kapan harus kerja. Jadi saya lebih ikutin aja sih, mengalir aja ibaratnya. Saya lebih sehat sih sekarang jujur ya dibandingin sebelum-sebelumnya. Mukanya dulu kusam, capek dulu sini saya hitam loh. Capek apalagi kalau saya kerja kan gila-gilaan ya. Eh, tapi kan sekarang kalau saya setiap kali ngaca gitu kayak gua cakepan ya. Kayaknya ini hitam nggak ada nih mata panda nih. Dulu kan mata panda saya ada. Sekarang sih kayaknya udah nggak. Ya saya cuma ngeliat itu aja sih. Ya saya ngomong juga ke badan saya. Jadi saya kayak belajar apa ya Pak? Kayak mencintai diri sendiri lagi gitu loh. Mikirin orang ya, tapi saya juga harus pikir ya ini harus dicintai juga. Saya nggak pernah lu dulu gitu loh Pak. Ya, jadi nggak tahu ya otomatis ya. Jadi mikir begitu juga gitu loh. Aset badan saya juga aset gitu Pak. Saya sih nggak tahu ya apakah itu memang salah satu efeknya, tapi kok saya bisa kepikiran kayak gitu itu aja sih. Iya, betul, Bisa Bu. jadi. Karena kan kalau kita punya identitas yang bagus, itu memang memang pemikirannya bakal bagus kan, kayak di Zoom saya kan saya bilang. Mm-mm. Kalau yang diperbaiki itu pikiran, tapi energi dan identitasnya nggak diberesin, ya sama aja, gitu. Jadi Hmm. orang kayaknya kesannya itu, kalau orang ini bilang apa ya, angat-angat tai ayam gitu kan. Besok Hmm. awalnya doang semangat, habis itu ya males gitu kan. Nah, tapi kalau kita punya identitas yang bagus, ya terus-terusan gitu. Ya sama kayak saya dulu lah, saya dulu disuruh menjaga kesehatan juga sebelum pakai nama baru, ya males-malesan gitu. Tapi sekarang apa ya, kayak otomatis gitu, otomatis. Jadi kayak makannya otomatis, segala makan segala macam otomatis gitu. Jadi mau-mau sendiri gitulah orang bilang. Iya, Jadi iya. bukan disuruh gitu lah. Gitu. Mantap, mantap Bu Alicia. Berarti Ya. nama udah mulai masuk ya, Pak Jendra ya? Sudah, pasti Udah, sudah itu. Tapi udah saya bisa. suka loh, Pak Jendra, singkatannya. Kan Alicia Christina Elona, ACE, AC kan? AC, ACE. iya. Kartu ACE kepegang semua, 1, 2, 3, 4 kalau main itu ya. Apa namanya? Kartu. Ya dong. Semua ACE Betul. kan. Jadi saya sampai bikin alamat email baru gitu ya, ya pakai ACE.
kebetulan kantor ya saya pakai buat Gmail gitu. Jadi untuk di kantor bisa masuk ke handphone saya pakai itu. Jadi kalau meeting-meeting sama klien saya selalu pakainya Ace. Siapa nih Bu S nih? Alicia Christina Elona. Semua pakai S Nggak gitu. apa-apa, Iya, maksudnya saya nggak bagus apa-apa. juga begitu pas dapat nama, ih keren gitu loh. Alicia Christina Elona disingkatnya AC. Dulu three letter code saya kan kita kerja di perusahaan kan kalau udah level manager up kan ada three letter code nama ya. Dulu CHT. eh itu saya minta karena kepanjangan dari kan saya kebetulan belajar tarot juga ya Pak waktu itu ya saya belajar Hmm, tarot dan saya punya value itu adalah chariot jadi saya singkat aja CHT gitu. Tapi sekarang saya lebih banyak menggunakan AC sih, Ace gitu Pak. Terus nama itu nama wakil gubernur Bali itu Ace. Ace ya, iya iya. Iya, benar-benar Ace, keren Pak keren. Jadi ya apa kartu asnya semua kan empat Ya. kepegang semua iya. Terus Pak saya mau Mantap. nanya nih Pak. Kayak anak Mm-mm. saya nih yang cowok. Soal ya, saya menyimpang dari saya dikit boleh ya, Pak ya? Kebetulan Boleh, kan Bos. saya, Silakan, Bos. Silakan. kebetulan kan kemarin saya juga udah masukin anak saya kan yang cowok dua nih. Saya sempat ngomong sama Pak Prabu, Pak. Pak, kalau anak saya belum mulai bagaimana? Ya udah nggak apa-apa ditunggu aja kan, sampai dia mulai gitu. Nah itu bagaimana ya kalau dia nggak mulai-mulai? Kalau yang kecil, kemarin pas kebetulan saya ke Jepang, itu apa ya? eh dia itu oke, tertarik tapi namanya juga anak bungsu ya. Iya, 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 iya. Dia juga udah baca arti namanya apa. Saya kasih kamu kapan mulai? Iya deh, Mam, ntar ya gitu. Dan memang kebetulan anak saya di Jepang itu sekolah, dia belajar dan dia juga ambil part-time kerja. Jadi dia selesai pulang kerja itu dari tempat kerja jam 11.30 tutup resto karena kan dia kerja di resto. Dia ambil shift yang malam. Shift dari jam 5 sore sampai jam 11.30. Nah, jadi kalau pagi itu karena dia sekolahnya siang, pagi baru bangun tuh selalu tuh bangun tidurnya jam jam berapa ya? Jam 11 di sana jam 12 gitu. Sekolahnya jam 2 ya mepet. Jadi kapan nulis gitu. Ya udahlah saya bilang eh, kapan kamu mulai kamu harus benar-benar terus ya jangan jangan bolong saya bilang gitu. Oke, Mam. Nah, yang nomor 2 nih yang namanya Mikael. Dia agak-agak keras memang ya. Orangnya unik gitu. Padahal cicinya udah kasih tahu juga si Gaby, bla 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 bla. Tapi dia bilang, ya, Mi nggak mau. Pokoknya Mi punya, dia kan panggilnya Mi kan, Mi saya. Mi punya sistem sendiri. Oh ya udah nggak apa-apa, saya bilang nggak masalah. Ya, pokoknya kapan kamu mau, ini nama kamu, ini artinya, ini bukunya. Saya udah kasih kamu tinggal tulis. Kalau kamu nggak ngerti, ini nomor telepon Pak Prabu. Mungkin kamu bisa ngomong sama Pak Prabu, kamu bisa lebih enak sesama cowok ya daripada sama Mami. Karena kalau ya maaf kebetulan saya kan single mother ya. Saya didik anak saya mungkin saya terlalu over protektif dan kebetulan saya juga terlalu dominan. Jadi yang kedua ini selalu bertentangan sama saya. Jadi apa ya? Kalau dibilang saya kucing ya Tom and Jerry lah di rumah sama dia gitu. Tapi sekarang ini ya sejak saya menulis ya tentunya ya saya nggak punya emosi yang kemarin dia marah besar kan sama Gaby berantem sampai teriak. Saya biasanya langsung bentak dia. Saya akan bilang, "You diem, diem," gitu. Oh, tapi kemarin pas dia teriak, saya tahu dia keputusasaan kan. Nggak ada rasa emosi, saya peluk dia gitu loh, saya peluk dia. Oke, ya udah tenangin dulu, tenangin. Saya bilang itu karena dia punya masa lalu yang dulunya tantrum waktu masih kecil. Jadi nggak, saya harus balikin eh, cara saya menangani waktu dia waktu masih kecil gitu. Jadi saya tenangin apa gitu udah. Ya dia suka-suka dia gitu kan, emosinya kan aneh kalau anak tantrum. Dia ada gejala ADHD gitu kan. Jadi saya coba memahami, memahami. Ya sekarang ini saya lebih sabar sama dia dan dia bingung akhirnya. Kenapa mami kok gitu ya? Kok malah nggak marah ya? Dia bentak ya, saya bilang, oh oke, no problem kok, santai aja. Saya bilang gitu. Jadi dia bertanya sama Gaby, Mami kenapa ya? Ada apa sama Mami? Gitu. Enggak, Mami nggak kenapa-napa. Ya, bingung kan. Nah ini yang saya pelan-pelan mau masuk sih, Pak. Saya udah kasih nomor telepon Pak Prabu, Mikael juga. Tapi ya gitu, biar aja dulu deh. Saya pikir ya, saya nggak tahu apakah kan nama itu nggak ada, eh, maksudnya nggak ada expired ya kan Pak ya?
Ya jadi ya udah terserah dia lah kapan dia mau mulai Iya, nulis. Itu aja sih iya. Pak. Iya, iya, bisa. Kalau mau bisa pakai lagu juga. Kalau dibuatkan lagu itu juga bisa. Jadi mengganti terapi menulis kan. Jadi biar biar eh, misalnya dia malas nulis gitu atau waktunya singkat, jadi cukup pakai lagu dengerin itu bisa. Sebenarnya Saya banyak sih, banyak saya banyak sering tuh, cara. saya sering itu kalau ada dia di rumah, saya setel tuh sengaja tuh lagu-lagu yang dikasih sama Pak Prabu. Itu dia cuma lagu apa Mam? Ini Susah ada punya kan belum kan? Udah. lagu Waktu waktu itu dapat yang promo gratis lagu itu juga, Pak. Oh ya itu loh. Ya, itu lagu nama. Lagu iya, nama bu. Lagu yang nama kan ya, Bu? iya lagu yang nama. Lagu nama kan? Iya, ada Iya. 3 ya. Ya, saya dikasih aja Ya. setel. Ah, ah, Saya ah. kalau lagi kerjaan proposal di rumah, saya setel aja. Biarin aja dia denger, bodo amat ya. Pokoknya yang penting Iya. lu denger dulu. Kan saya berpikir, lu alam bawah sadarnya merekam kan. Ya, setidaknya ada Mm-mm. nyangkut gitu loh. Secara conscious ya, dia nggak akan nyangkut. Tapi unconscious kan ngerekam. Biarin aja biar dia denger bolak-balik gitu. Gitu. Itu aja Betul. sih, Pak. Kesulitannya saya sama anak yang kedua. Ya, anak yang ketiga ya masih belum mau mulai gitu. Kalau Berarti Gaby pertama sih, Gaby, kedua Samuel, ketiga Mikael betul. ya, Bu ya? Oh, Kedua Mikael. oh kedua Mikael. Iya, Gaby, Mikael, Samuel ya, Bu ya? iya, betul. Gitu. Iya, iya, iya. Gitu sih. Ya Paling intinya ya intinya setelah nggak apa-apa bu dibiarin hmm, dulu juga. Nggak apa yang penting dia udah ingat namanya sih gitu sih. hmm, itu aja Atau ya Ibu Pak ya. tulis aja di pintu kamarnya atau di cermin gitu nama-namanya gitu. Ya Itu itu bisa boleh juga juga. buat Iya, membantu dia mengingat gitu, Bu. iya saya sampai buat begini nih Pak maaf. Saya kayak gini nih tuh. Oh iya. Ah, Ini kan ah, saya ini kan saya nama saya. Si Gaby ah, juga udah ah. buat kayak gini-gini. Dia emang lucu, dia lebih dihias lagi, dia demen menghias. Kalau saya kan ini saya taruh di meja kerja saya dekat kamar tidur itu. Jadi saya taruh Iya, aja begini gitu. Nah, selanjutnya benar-benar. saya di pintu kamar dia saya mau tulisin gitu loh Pak. Ah, ah. Boleh Bu. Iya. Itu. Mantap. Ya, Jadi biar itu kenal aja. sama namanya dulu. Ya biar dia baca namanya dia tuh kayak apa gitu. Iya. Karena kalau si Gaby saya suka iseng, Gitalia, saya panggil kan dia belakangnya Gitalia. Iya, kita lihat belakangnya. Iya. Gabrielnya ya kan udah diganti Gabriela gitu. Jadi kalau saya Ah, bilang ah. kamu kalau ditanya sama orang namanya jangan Gabriel aja, Gabriela. Iya kan aku udah tulis kok Gabriela gitu. Yes. Gitu sih. Itu aja sih Sudah Pak. mantap. Ya Kalau sisanya kalau kalau Gaby tinggal di Indonesia atau di Jepang, Bu? enggak, Gaby di sini. Oh, di Dia lagi sini. Gaby lagi apply buat beasiswa dia toh kalau ya kita berharap bukan berharap sih Pak. Tes pertama udah, tinggal nanti interview yang kedua bulan Agustus secara offline. Ya saya yakin bahasa Jepang dia kan bagus kan. Kalau Oke. diterima, ya dia bulan Februari dia berangkat. Mantap, mantap, Gitu. mantap, mantap. Iya, jadi dapat beasiswa dia ke sana lanjutin gitu sambil kerja juga. Gitu Pak. Mm-mm. Wah, hebat, hebat Bu Alicia. Wah, sukses, Sudah sukses nih. mantap, sudah mantap. Udah mantap ini, Bu. Tinggal dilanjut saja itu. Jadi tidak tidak ada yang perlu di apa namanya direvisi atau apa. Tinggal lanjut aja lah. Jadi lolos ke Ya, tahap 2 ya, Pak Jendra ya. lolos. Iya nih, ntar saya bikin saya kirim deh. Saya memang Ya, mau kirim sih ke Iya Bapak. Jadi nanti Ibu tinggal bikin itu aja. aja di iniin. ya sama si Ibu, Gaby juga kan. Gaby juga udah selesai iya, kan, Gaby Pak. juga pas sudah selesai ya, 100. Iya, Ibu iya. bikin Jadi aja mm, negatifnya apa, kalau bingung positifnya nanti saya coba buatin, nanti saya balikin ke Ibu gitu. boleh saya Ah, buatin ya. Jadi biar iya, ada revisi juga ya. iya gitu. Oke, oke. Siap. Sip, Kayak gitu. Ya, ada kalau lagi Bu? sudah Aman? Aman sih, so far aman. Kan Sip, saya kan puji gak Tuhan. bawel-bawel amat ya, Pak ya. Aman, aman. Rajin, tulisannya bagus. Gaby juga rajin kirim tiap hari. Iya, benar-benar. Ya, pokoknya kalau nanti ada hal-hal yang ya saya bingung gitu, saya pasti tanya ke Pak WA aja, Prabu. Bu. Iya. Iya, tanya intinya Mau aja. WA saya atau juga telepon juga boleh sih. Kalau mau kapan mau telepon atau WA bebas. intinya saya
inilah saya ikutin jalurnya. Kan udah diajarin A ya A, B ya B gitu. Tuh. Siap. Udah aja sih. Oke, Ada Oke, enggak? Bu Alicia. Iya. Sip. mantap Nanti Bu, setengah 8 dilanjutkan kita terus ada Bu. webinar ya. Kalau bisa ikut. Ya. Ya, hari ini saya di Sip. rumah. Itu tuh webinar tuh tiap Senin tuh saya selalu kalau Senin tuh pas lagi di luar kantor. Jadi saya pernah juga ngikutin, saya pas lagi di Transjakarta saya pakai, yang ada juga nggak nyaman juga kan. Ya udahlah, Heeh. mati-mati signal nggak bagus. Tapi hari ini saya di rumah, nanti saya ikut webinarnya kok. Oke, siap. Ya. Ya, Sip, baik. makasih ya, Bu. Ya, Makasih Pak makasih Terima Pak Jendra kasih ya. Bu Pandu. Alicia. Nanti kita ketemu di Makasih webinar. Pak Jendra Oke, untuk waktunya. selamat sore. Ya, Bye-bye. ya selamat